Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Febri Imanuddin. Teman saya ada dua, Hilman dan Zakaria. Kami di sini akan menjelaskan tentang dampak industrialisasi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Lebak Selatan. Yang pertama, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau spesialisasi, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi dan teknologi. Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas atau tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan, atau tradisi. Menurut para peneliti, ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan, mulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan. Bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah dampak sosial budaya. Nah, yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi ini mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Hal ini secara khusus merujuk kepada proses di mana kota-kota yang terbentuk menjadi lebih besar karena lebih banyak orang mulai tinggal dan bekerja di daerah tersebut. Selanjutnya ada eksploitasi tenaga kerja. Eksploitasi tenaga kerja adalah tindakan menggunakan kekuasaan untuk secara sistematis mendapatkan nilai lebih dari pekerja daripada yang diberikan kepada mereka. Ini adalah hubungan sosial yang didasarkan pada asimetri kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja. Yang ketiga, perubahan pada struktur keluarga. Perubahan struktur sosial berdasarkan pada pola pra-industrialisasi di mana suatu keluarga besar cenderung menetap di suatu daerah. Setelah industrialisasi keluarga biasanya berpindah-pindah tempat dan hanya terdiri dari keluarga inti. Dalam maksud orang tua dan anak-anak. Keluarga dan anak-anak yang memasuki kedewasaan akan semakin aktif berpindah-pindah sesuai tempat di mana pekerjaan itu berbeda. Ya, selanjutnya industri sendiri memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Dampaknya akan menimbulkan perubahan bagi masyarakat baik kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat secara kawasan industri. Dampak positif yang ditimbulkan bila kawasan industri memprioritaskan masyarakat setempat akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan walaupun hanya dirasakan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat serta meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Parkeretal tahun 1992, bahwa pengaruh industri terhadap masyarakat bisa berupa nilai-nilai, pengaruh fisik terhadap masyarakat dan usaha industrial, interset group untuk mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ahmad Zakaria Azhar. Oke, terima kasih Saudara Hilman. Baik, selanjutnya contoh dampak industrialisasi terhadap masyarakat Bayah, Lebak Selatan. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Febri tentang industrialisasi, kemudian dijelaskan oleh Hilman tentang dampak sosial budaya. Di sini saya akan memberikan contohnya, contoh real yang saya ambil dari jurnal penelitian pada masyarakat Bayah di Lebak Selatan. Nah,
Dampak keberadaan industri semen terhadap sistem mata pencarian nelayan bayah menunjukkan bahwa strategi nafkah ganda sudah dilakukan oleh nelayan bayah sebelum adanya industri semen. Namun, setelah adanya industri semen, membuka peluang bagi nelayan untuk bekerja di sektor non-perikanan, yaitu sebagai buruh pabrik dan kuli panggul di dermaga. Adapun strategi adaptasi dalam menjamin keberlanjutan mata pencarian nelayan bayah dilakukan dengan menganeka-ragamkan sumber pendapatan, penganeka-ragaman alat tangkap, perubahan daerah tangkapan, dan memanfaatkan hubungan sosial. Masuknya industri semen, di sini PT Semindo Gemilang di Kecamatan Bayah dirasakan membawa perubahan berantai baik dari perubahan ekologis maupun kehidupan sosial ekonomi para nelayan. Nah, terkait hal tersebut, untuk jangka panjang, masyarakat sangat menantikan penataan ulang kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya pesisir, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna meminimalisir dampak negatif perubahan ekologis. Kemudian, guna mendorong terjadinya diversifikasi usaha, maka diperlukan kebijakan dalam pengembangan bentuk-bentuk mata pencaharian alternatif yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, tidak eksploitatif, memberikan nilai tambah yang tinggi, dan selaras dengan kultur masyarakat. Lebih lanjut, berkaitan dengan menurunnya pendapatan nelayan yang disebabkan semakin langkanya sumber daya perikanan di daerah tersebut, maka diperlukan upaya antisipasi dengan pendekatan ekonomi maupun sosial budaya guna mengeliminir potensi kerawanan sosial di masyarakat demi keberlanjutan mata pencaharian nelayan bayah. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Makasih ya udah nonton. Makasih loh. Makasih. Walaupun gak bagus-bagus amat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.